Nah, kita lanjutkan lagi, perhatikan. Tadi yang tadinya kalian tidak punya utang sama teman, jadi kalian punya utang. Kan satu sisi tadi kasnya, kas kan? Kas kan tadi kan uang yang kalian terima 50.000. 50.000 sebagai kas. Kemudian tadi kalian punya pinjaman sama teman, berarti disebutnya apa? Utang. Utang kalau bertambah di mana? Jadi posisinya gini, ini debit, ini kredit. Berarti di sini kredit berapa? 50. Nah, jadi ini yang disebutnya sebagai jurnal umum. Debit diisi dan kredit diisi. Debitnya diisi karena kalian terima uang. Uang dari mana? Dari pinjaman. Status uang kalian adalah utang. Nah, utang itu masuk ke liabilitas, maka di sini ditulis utang. Lihat lagi rumusnya. Tadi nggak punya utang jadi punya utang, berarti utangnya nambah. Kalau nambah ditulis di mana? Kredit di sini 50. Imbang nggak? Debit ada, kredit ada, balance. Paham sampai sini? Ini praktek sederhananya. Ini praktek sederhananya. Contoh lagi, kan hari ini tadi kalian dipinjemin uang, kemudian besok utangnya kalian bayar. Utangnya kalian bayar. Uang kalian pada saat bayar utang itu nambah atau berkurang? Nambah atau berkurang? Berkurang. Utang kalian nambah atau berkurang? Pada saat kalian bayar utang? Berkurang, ya kan? Berkurang. Perhatikan kaidahnya atau aturannya, kalau di akuntansi maka didahulukan dulu yang ada di kolom atasnya. Di kolom atasnya itu apa? Apa yang menyebabkan berkurangnya utang? Utang berkurang. Didahulukan yang dicatat di debit dulu. Ingat, didahulukan yang dicatat di debit. Di sini di antara dua akun ini kan yang dicatatnya di debit itu adalah liabilitas. Kenapa kok catatnya di debit, Mister? Ini duluan mana? Kolom debit sama kredit? Duluan kolom debit, berarti catat dulu yang di kolom debit. Utangnya berkurang karena dibayar. Nah, kalau utang berkurang karena dibayar, berarti ditulis di sini. Berapa? 50. Uangnya kurang atau nambah? Kalau kalian bayar utang, uangnya kurang atau nambah? Berkurang. Kalau uang berkurang ditulis di mana? Di kredit. Lihatnya di mana? Nih. Paham sampai sini? Nah, berarti di sini tulis apa sini? Kas. Berapa? 50. Kesimpulannya, kalian masih punya utang nggak? Kenapa? Sudah dibayar. Dari mana ngeliatnya? Nih. Memang awalnya kalian punya utang di sini. Kemudian karena udah dibayar, utangnya ada di debit. Di sininya ditulis di kredit. Coba pahami dua contoh ini. Pahami dua contoh ini. Bisa dimengerti? Coba di bagian mana yang menurut kalian, kok gini Mister logikanya? Karena akuntansi itu memang ada logikanya. Silakan, ada tanggapan nggak? Bisa dimengerti? Bisa? Kita contoh berikutnya. Kalau di sini disebut akun, ingat, di sini disebut akun. Akun itu tempat mencatat transaksi atau istilah mencatat transaksi. Contoh, tadi kalau kita hubungannya dengan uang, maka mencatat transaksinya disebut akunnya kas. Paham ya? Disebut akunnya kas. Mister, tapi kok di sini disebutnya aset? Ya, karena kas itu bagian dari aset. Melihatnya di mana? Nih. Aset yang tadi kita amati definisinya kan semua harta berharga yang dimiliki usaha. Semua harta berharga yang dimiliki usaha. Jenis-jenisnya apa aja? Uang, barang, tempat, alat, barang yang dijual. Nah, ini namanya aset.
Nah, berarti yang hubungannya dengan tadi kas sampai dengan barang yang akan dijual itu kalau bertambah ditulisnya di kolom debit. Kalau berkurang ditulisnya di kolom kredit. Liabilitas penggolongannya di sini hanya satu. Kewajiban yang harus dibayar. Paham sampai sini? Kewajiban yang harus dibayar. Berikutnya, berarti di sini ekuitas. Nah, ekuitas itu kalau bertambah adanya di kredit, kalau berkurang adanya di debit. Berikutnya lagi. Tadi ekuitas itu apa? Tadi definisinya. Ekuitas. Lupa ini, belum biasa ngapal nih. Apa ekuitas? Hak milik. Betul. Hak milik. Emang susah ngapalin hak milik? Ayo, emang susah? Tidak kan? Itu bahasa sehari-hari atau bahasa yang pertama kali kalian dengar? Hak milik itu sehari-hari, ya kan? Sehari-hari. Contoh hak miliknya apa? Kalau kita usaha disebut modal. Kalian jalan ke sekolah itu juga ada modal. Modalnya apa? Uang jajan. Uang jajan pada saat itu disebut sebagai modal dan juga dijadikan sebagai kas. Karena dengan modal tersebut kalian bisa beli bensin, bisa jajan. Karena dengan modal usaha tersebut bisa beli yang hubungannya dengan usaha. Kan tidak mungkin beli peralatan tanpa ada uang. Bisa gak? Bisa, tapi dengan ngutang. Ya kan? Dengan ngutang, tapi statusnya bukan sebagai uang milik, tapi pinjaman. Berikutnya di sini pendapatan. Pendapatan kalau bertambah di kredit, kalau berkurang debit. Di sini beban. Beban kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Contoh tadi misalkan mau buka usaha, uang milik sendirinya 50 juta. Uang milik sendirinya 50 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Uang milik sendirinya 50 juta. Maka jurnalnya bagaimana? Apa yang bertambah pertama kali di debit? Apa? Aset. Asetnya apa yang bertambah? Kalian harus bisa membedakan debit, kas tuh. Kalau debit itu kolom. Kalau debit itu kolom. Kalau kas itu akun. Bisa dimengerti? Debit itu kolom. Ini kolom nih. Ini kan kolom kan debit. Nah, kalau kas, utang, ini namanya akun. Kalau saya tanyakan apa yang bertambah, berarti akunnya. Kalau tadi punya modal 50 juta buat usaha, itu yang bertambah apa? Modal, betul. Tapi modal adanya di mana bertambah? Ditulisnya di kredit. Tadi aturan akuntansi gimana aturan jurnal? Yang ditulis di awal apa dulu? Debit. Berarti apa? Di debit yang bertambah apa? Kas. Kenapa kok kas? Modalnya itu dalam bentuk uang tunai. Modalnya dalam bentuk uang tunai. Berarti di sini tulis kas. Berapa mister? 50. Berikutnya, apalagi yang bertambah? Modal. Modal tuh adanya di mana? Di kredit kalau bertambah. Berarti di sini tulis modal usaha. Berapa? 50. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian misalkan ada buka usaha tapi dia modalnya bukan uang tunai, tapi modalnya toko. Modalnya toko seharga 200 juta. Modalnya toko seharga 200 juta. Bagaimana jurnalnya?